1. Jelaskan mengapa pada masa praksara manusia hidup berkelompok. Manusia purba memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Kecenderungan ini didorong oleh kebutuhan mencari makan. Manusia saat itu juga sangat bergantung pada kondisi alam karena kemampuan mereka dalam segala hal masih terbatas. Oleh karenanya, manusia hidup secara berkelompok agar lebih mudah mendapatkan makanan. Pada masa berburu dan meramu, perburuan dilakukan oleh anggota kelompok laki-laki yang hasilnya dibagi bersama. Perburuan dilakukan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Alat-alat tersebut digunakan untuk membuat tombak atau jebakan yang dipasang pada lubang-lubang yang telah disediakan. Sedangkan anggota kelompok perempuan bertugas mengumpulkan makanan seperti tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Meski tidak membutuhkan banyak tenaga seperti halnya berburu, peran kelompok perempuan sangat penting dalam memilih tumbuhan yang aman dimakan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong? Kebudayaan Pacitan adalah kebudayaan manusia prasejarah dari zaman Paleolitikum yang berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur dengan ciri utama alat-alat batu yang sederhana seperti kapak genggam dan kapas primbas. Kebudayaan ini pertama kali ditemukan oleh peneliti G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1935 di Sungai Baksoka dan diperkirakan berasal dari akhir zaman Pleistosen Tengah atau awal Pleistosen Akhir. Ciri-ciri utama dari kebudayaan Pacitan adalah peralatan dari batu. Teknologi kebudayaan Pacitan didominasi batu yang ditemukan dalam bentuk kasar dan sederhana. Pola hidup. Manusia yang hidup pada masa ini masih berburu dan mengumpulkan makanan, serta berpindah-pindah tempat tinggal atau biasa disebut dengan nomaden. Pendukung. Para ahli berpendapat bahwa pencipta kebudayaan ini adalah manusia purba jenis Pithecanthropus atau keturunannya seperti Pithecanthropus erectus. Kebudayaan Ngandung. Kebudayaan Ngandung adalah kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua di daerah Ngandung, dekat Ngawi, Jawa Timur. Kebudayaan ini bercirikan penggunaan alat-alat dari batu, tulang, dan tanduk hewan dengan pola hidup berburu dan mengumpulkan makanan secara nomaden. Manusia pendukung kebudayaan ini diyakini adalah jenis manusia purba seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis. Kebudayaan Ngandong telah diperkirakan untuk menggunakan kapak genggam, alat-alat serpi atau flake, belati dari tulang, ujung tombak dari tanduk manjangan yang diruncingkan, dan duri ikan pari untuk mata tombak. Apa yang dimaksud kebudayaan Dongson dan kebudayaan Bakson Hwabin? Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman praaksara di kawasan Asia Tenggara. Namanya diambil dari sebuah wilayah di Song Hong di Vietnam. Kebudayaan Dongson menghasilkan bahan perunggu dan menjadi pusat dari perkembangan zaman perunggu Asia Tenggara. Bangsa pendukungnya ialah bangsa Neutro Melayu yang menyebarkan kebudayaan zaman perunggu ke Asia Tenggara. Pengaruh Dongson di Indonesia berupa peninggalan penghasilan perunggu, sistem teknologi dan kesenian, kepercayaan agama, ilmu pengetahuan, dan sistem ekonomi. Menurut teori von Heinegelder, kebudayaan Dongson datang ke Indonesia dalam dua periode, yaitu yang pertama pada tahun 1500 sebelum Masehi yang membawa kebudayaan Neolitikum ke Indonesia dengan kehadirannya Proto Melayu, dan yang kedua pada tahun 500 sebelum Masehi yang berupa bangsa Deutero Melayu yang berasal dari Dongson Vietnam yang datang ke Indonesia dan membawa kebudayaan perunggu. Sedangkan kebudayaan Bakson Hwabin berpusat di Indochina dan berpengaruh pada perkembangan manusia purba di Indonesia. Kebudayaan ini dianggap salah satu pusat kebudayaan zaman batu di Asia Tenggara dan Indochina. Ada teori yang berkata
bahwa Bakson Huabin adalah manusia dari ras Melanesiaid. Istilah Bakson Huabin digunakan sejak tahun 1920 oleh ahli praaksara Prancis Madeleine Colany dan diambil dari tempat asalnya, yaitu pegunungan di Vietnam yang bernama Bakson dan Huabin. Kebudayaan Bakson Huabin muncul di Sungai Mekong 4.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Mereka bermigrasi ke selatan hingga sampai ke Malaya, area Indochina lain, dan Nusantara. Mereka sampai Nusantara pada tahun 2000 sebelum Masehi, lewat jalur barat dan timur. Kebudayaan Bakson Huabin menggunakan batu sebagai alat dasarnya, halus atau tajam. Mereka juga menggunakan tulang sebagai bahan dasar peralatan. Pernah kepikiran nggak pada zaman praaksara untuk membuat perkakas dari logam itu pakai teknik apa aja sih? Yuk kita simak. Jadi, ada dua teknik pembuatan logam, yaitu teknik Acer-Perdue dan teknik Bilhofe. Teknik Acer-Perdue adalah cara pengolahan logam dengan cetakan dari lilin yang dibungkus tanah liat. Langkah-langkahnya adalah, pertama, kita harus membuat model barang memanfaatkan lilin. Setelah itu, lilin akan dilapisi dengan tanah liat untuk membuat cetakannya. Setelah cetakan jadi, logam yang telah dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga mengeras untuk mengambil peralatan logam yang telah selesai dicetak. Cetakan akan dipecah atau dihancurkan. Teknik Bilhofe atau disebut dengan setangkuh adalah teknik cetak logam dengan cetakan dari batu. Batu yang berfungsi sebagai cetakan akan direkatkan menggunakan tali pada kedua sisinya. Setelah direkatkan, lelehan dari perunggu atau jenis logam lainnya dimasukkan ke dalam cetakan melalui lubang yang ada di bagian atas cetakan. Teknik Bilhofe ini memiliki kelebihan, yakni alat cetakannya juga bisa digunakan secara berulang-ulang. Theory Out of Taiwan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia modern sebagian besar berasal dari rumpun Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Mereka datang melalui Filipina menuju Sulawesi, Kalimantan, dan menyebar ke seluruh Nusantara. Ciri fisik ras Austronesia yang datang ke Indonesia umumnya berkulit sawo matang, berambut hitam lurus, dan bertubuh sedang. Mereka membawa budaya yang maju seperti kemampuan bercocok tanam, berlayar menggunakan perahu, serta membangun rumah panggung. Selain itu, budaya gotong royong, sistem kekerabatan, dan tradisi pelayaran yang kuat di Nusantara merupakan warisan langsung dari migrasi besar Austronesia yang dikenal sebagai Theory Out of Taiwan. Theory Out of Africa menjelaskan bahwa manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu dan kemudian bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk ke Asia Tenggara dan akhirnya ke Kepulauan Indonesia. Dalam proses migrasi panjang ini, manusia modern beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga muncul variasi ras. Misalnya, ras Australomelanozoid yang menjadi penduduk awal di wilayah Indonesia bagian timur, memiliki kulit gelap, rambut keriting, dan tubuh kekar. Hasil adaptasi terhadap iklim tropis lembab. Teori Yunan. Teori Yunan adalah teori yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan. Menurut teori ini, migrasi terjadi dalam beberapa gelombang seperti perpindahan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang membawa peralatan seperti kapak lonjong, nekara, dan kapak perunggu. Perpindahan terjadi secara bertahap melalui dua jalur utama, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan juga jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Deutero-Melayu adalah ras Proto-Melayu memiliki ciri-ciri seperti memiliki kulit kuning kecoklatan, rambut lurus, dan mata sipit. Mereka juga dikenal memiliki kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Sementara ras Deutero-Melayu memiliki ciri-ciri seperti rambut lurus dan berwarna gelap, bola mata cenderung berwarna coklat, mata cenderung sipit, kulit putih berwarna kuning dan sama watang, tulang rahang lebih mungil dari bangsa Proto-Melayu, juga tubuh yang cenderung kecil.
Bukti-bukti pendukungnya adalah seperti bukti arkeologi, yaitu adanya kesamaan antara alat-alat batu dan logam yang ditemukan di Indonesia dengan yang ditemukan di Asia Tengah atau Yunan, seperti kapak lonjong, nekara, dan kapak perunggu. Ada juga bukti bahasa, yaitu adanya kemiripan bahasa yang menunjukkan bahwa bahasa-bahasa di Indonesia berakar dari satu rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun Austronesia, yang diyakini berasal dari daerah tersebut. Teori Nusantara adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori didukung oleh penemuan fosil seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis di Indonesia, serta argumen bahwa bangsa Melayu memiliki peradaban tinggi yang berkembang dari kebudayaan sebelum jadi Nusantara. Tokoh yang mendukung teori ini antara lain Muhammad Yamin, Gurus Kiref, dan Sultan Takdir Ali Syahabana. Beberapa suku Indonesia yang tergolong dalam kelompok kubu suku bangsa Veda adalah Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Tawala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka memiliki hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia, Sakini, dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Penduduk bangsa Veda itu adalah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Suku-suku yang termasuk dalam bangsa Proto-Melayu adalah Batak, Dayak, Toraja, Sasak, Nias, dan Rejang. Suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku mayoritas yang mendiami suku Pulau Papua. Suku ini memiliki kesenian yaitu mengukir menjadi ciri khas suku Asmat. 2. Suku Amungme. Suku Amungme adalah salah satu suku Papua yang masih hidup dan berpindah-pindah tempat tinggal. Selain itu, mereka juga menggunakan pola kehidupan dengan mengumpulkan makanan dan berburu. 3. Suku Dani. Suku Dani adalah suku yang tinggal di Lembah Balim, Kabupaten Jayawijaya. Suku ini memiliki ciri khas yaitu menggunakan koteka atau alat untuk menutupi kemaluan pria. 4. Suku Korowai. Suku Korowai merupakan suku yang mendiami dataran rendah selatan Pegunungan Jayawijaya. Daerah ini membentuk hutan, rawa, mangrove, dan bahan lahan. 5. Suku Huli. Suku Huli adalah suku yang memiliki tradisi mewarnai wajah mereka dengan warna merah, kuning, dan putih. Mereka juga membuat rambut palsu untuk merubah penampilannya. D. Suku bangsa asli yang berasal dari ras Austronesia adalah A. Suku Moro dan suku Negrito. B. Suku Ibaloi dan suku Cebuano. C. Suku Igarot dan suku Kalingan. D. Suku Marano dan suku Manabo. E. Suku bangsa yang dianggap memiliki nenek moyang berasal dari bangsa ini adalah Aceh, Minangkabau, Banjar, Madura, Manado, dan Bali, dan Sunda. Jadi, nilai-nilai apa saja ya yang dapat kita terapkan sehari-hari dari nenek moyang kita? Nilai yang pertama adalah gotong royong. Contoh yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari, seperti bekerja sama dalam menyelesaikan kerja kelompok. Nilai yang kedua adalah musyawarah. Contohnya dalam sehari-hari adalah melakukan diskusi atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama saat kerja kelompok. Nilai yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah mengembangkan ide-ide baru dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kerja kelompok. Nilai yang keempat adalah religius. Contohnya dalam sehari-hari adalah menghargai kepercayaan yang berbeda-beda, tidak menjelek-jeleki agama orang lain. Nilai yang kelima adalah keahlian agraris dan maritim. Contohnya dalam sehari-hari adalah menghargai dan melestarikan lingkungan.